yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ambillah hati serta asaku, juga segenap rencanaku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Tuhan
Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam jaringan pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Kiranya sukacita dari Allah memampukan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan berbahagia karena kita adalah orang yang dipilihnya untuk mendekat, diam dalam pelataran Allah, dikenyangkan oleh segala yang baik dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema kebaktian minggu hari ini adalah bersiap menabur. Kalau kita lihat nanti bacaan Injil kita itu
terlihat sekali jika Yesus kalau sedang berkhotbah, mengajarkan melalui perumpamaan atau pengajaran lainnya, menggunakan cara pandang keseharian kehidupan orang-orang waktu itu. Dan waktu itu salah satu pekerjaan yang dilakukan orang-orang adalah berladang, yaitu menaburkan benih. Angel mau jadi petani? Mau? Beneran? Beneran? Anak milenium? Oh bukan. Milenial ya? Enggak mau jadi petani? Enggak mau. Pak Bahri? Mau Pak. Bapak mungkin pernah punya pengalaman hidup di desa dengan tebaran sawah dan ladang Pak ya. Nah jika kita diajak untuk bersiap menabur, artinya bahwa ayo kita menanamkan hal-hal yang baik, firman Tuhan, sehingga nanti kita menuai yang baik juga. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 mengatakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kehidupan kita adalah Alkitab yang berjalan. Artinya apakah orang lain melihat tutur kata perbuatan kita sungguh firman Tuhan digenapi di dalamnya. Mari kita bertekad agar firman Allah jayalah. Berhenti sejenak dari keramaian hidup ini mampu membuat kita menyadari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kesalahan dan dosa seringkali menjadi penghalang bagi kehidupan kita mendatang. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang Maha mendengar dan mengetahui segala yang kita lakukan dan pikirkan adalah Allah yang setia. Jika kita mau mengakui dosa-dosa kita, maka Ia akan memberikan pengampunan. Marilah kita bersama sebagai gereja memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam ladang dunia ini, kami seringkali tidak ikut ambil bagian dalam menaburkan benih kebaikan. Kami belum maksimal ikut berperan serta mewartakan firman-Mu bagi dunia ini. Di dalam keberadaan kami ini, ya Allah, kiranya Engkau dapat terus-menerus membimbing kami sebagai pelaku dan pewarta firman-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi
kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Mazmur 116 ayat 5-7 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, walaupun kami terpisah karena ruangan, kami beribadah dalam jaringan, satukanlah hati kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh merasakan persekutuan dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam kebaktian minggu ini. Maka kami bukan hanya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, untuk para pembaca bagian-bagian Alkitab, tetapi kami juga berdoa ya Tuhan, untuk tim multimedia, untuk tim yang merekam ibadah ini, agar ibadah ini sungguh-sungguh boleh kami rasakan sebagai ibadah yang hidup, bukan sekedar tontonan semata. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memampukan kami semua untuk mendengarkan sabda ilahi, memahaminya, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil akan apa yang Kusuruhkan padanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan.
bernyanyi. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nasa. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Pembacaan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah mendekatkan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia telah takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus adalah di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Bahwa pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, tambah hari teknologi tambah maju. Dari mulai yang tradisional terus berkembang menjadi yang modern. Nah, pada bacaan Injil kita, Yesus sedang menggambarkan bagaimana teknik menanam waktu itu. Jadi orang waktu itu menanam itu menaburkan benih-benihnya. Ditaburkan. Baru setelah benih itu tumbuh bertunas lalu dirapikan. Memang dibajak dulu, digemburkan dulu. Tetapi karena teknologi pertanian waktu itu ala kadarnya jadi ya tidak secanggih sekarang. Maka pada bacaan kita tadi menggambarkan Yesus menggunakan bagaimana sang penabur benih itu menjadi seperti penabur firman Tuhan. Biasanya bagian ini ditujukan untuk bagaimana firman itu bertumbuh dalam hati kita. Ya memang endingnya seperti itu. Tapi pada minggu tanggal 12 Juli ini kita diajak untuk bersiap menabur. Artinya bagaimana kita menaburkan benih firman Tuhan itu, memperhatikannya dengan baik sehingga firman itu, benih itu berbuah. Yang ditaburkannya terlalu keras menaburnya, benih-benih itu diambil lalu ber. Sebagian benih jatuh di pinggir, keluar ladang di pinggir jalan. Lalu burung datang memakan benih-benih itu. Ada juga yang jatuh di tanah-tanah berbatu. Karena tadi saya katakan karena digemburkannya tidak semantap sekarang, jadi mata bajaknya itu juga tidak terlalu dalam, jadi masih ada batu-batu yang di dalamnya. Tumbuh sih tumbuh, tapi yang gak tahan lama karena tidak berakar. Lalu juga ada juga semak-semak karena tadi waktu digemburkan, dipersiapkan itu masih ada akar-akar dari semak belukar, semak duri. Dan pasti ada juga di tanah yang baik. Nah pertanyaannya, jika kita dikatakan sebagai penabur firman Tuhan, siapkah kita melakukan
agar firman kehidupan yang kita tabur dalam hidup kita ini sungguh-sungguh berbuah. Dan yakinlah Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun mendengarkan renungan kebaktian minggu ini, yakinlah bahwa setiap kita adalah penabur firman. Maka sudahkah orang lain melihat firman itu berbuah dalam hidup kita? Untuk itu, saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. Agar kita sungguh-sungguh bersiap menabur firman Tuhan dan menuai hasilnya, Allah dimuliakan. Kita siap, S-I-A dan P, siap. Kita perhatikan hal yang pertama. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang kita katakan tidak akan bisa kita tarik lagi tanpa dampak. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan pasti akan memberikan dampak. Coba kita tes. Ya Bapak Ibu, karena di sini ada beberapa rekan-rekan sepelayan saya, coba kita tes. Siapa ya? Pak Dirto, orang yang baik. Enak dampaknya kan? Walaupun saya menarik lagi, berdampak, nggak apa-apa. Coba kalau saya berkata seperti ini. Misalkan namanya siapa yang nggak enak nih? Dudung deh, nggak ada toh yang namanya Dudung di sini. Dudung, Diding, Dadang. Wah itu. Saya katakan misalkan ada orang yang namanya Dudung. Dudung, kamu itu anak nakal. Maaf dong, Pak Jimmy enggak sengaja ngomong kamu anak nakal. Maaf ya. Omongan itu ditarik lagi, tetapi dampaknya tetap akan menancap di hati si Dudung kalau pendetanya sedang memakinya sebagai anak nakal. Dan maka di dalam hatinya itu, Dudung anak nakal, kata Pak Jimmy. Dudung anak nakal, kata Pak Jimmy. Sedih. Firman Tuhan yang sudah dilepaskan Tuhan, yang sudah diucapkan Tuhan tidak akan kembali lagi. Tetapi akan berdampak. Maka, ayo. Bahwa seluruh hidup kita adalah kitab yang terbuka. Agar orang-orang lain melihat firman Tuhan itu jaya atas hidup kita. Artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Saya berharap. Setiap hari kita menggumuli firman Tuhan. Itu yang saya harapkan. Tapi sudahkah firman itu sungguh-sungguh kita melakukannya? Dan kalau firman itu sungguh-sungguh selalu memberikan dampak yang baik, ia tidak akan kembali kepada Allah, tetapi akan kita terima dengan penuh sukacita. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan ia akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kitab Yesaya pasal 55 ini menggambarkan bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Walaupun engkau sedang dalam pembuangan, walaupun umat Tuhan sedang dalam hidup, dalam pergumulan, firman Tuhan pasti akan ada kemenangan. Firman Tuhan akan menguatkan. Maka hal yang pertama umat Tuhan, selalu yakin kuasa firman Allah. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca di Alkitab ini bukan cuma sekedar cerita telenovela, bukan sekedar cerita pendek, tetapi di dalamnya ada kekuatan, kuasa Tuhan. Maka sudahkah kita melakukannya?
agar berkuasa, lakukan firman Tuhan itu. Coba kita perhatikan. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh bertekad bahwa setiap hari ada bacaan Alkitab yang kita baca. Entah bangun tidur, entah mau tidur, atau ada nas-nas Alkitab yang kita gumuli. Maka ayo umat Tuhan, selalu yakin akan kuasa firman Allah. Baca firman Tuhan. Lagu sekolah minggu kan ya? Gimana Bu Cinta? Baca kitab suci, doa tiap hari agar kau. Sambung. Agar kau tumbuh baca kitab suci, doa tiap hari. Anak kecil juga udah diajarin. Maka kita yang sudah dewasa ini, ayo selalu yakin akan kuasa firman Allah. Itu yang membawa kita ke dalam kebenaran. Itu yang membawa kita pada pengajaran untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Dan kalau kita sungguh-sungguh yakin bahwa ada kuasa dalam firman Allah, maka ketika kita membacanya, kita siap untuk melakukannya. Maka hal yang kedua, selalu yakin akan kuasa firman Allah. Yang pertama, hal yang kedua, ini nasnya. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa Tuhan. Kita sebagai pemberita-pemberita, kita sebagai penabur-penabur firman Tuhan, hanya sebagai pekerja. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita mewujudkan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Allah sang empunya firman itu, Allah yang adalah firman itu, yang menjadikannya berbuah. Coba dicek. Pada masa-masa kita sedang banyak di rumah saja, sudah ada yang bertekad untuk menyelesaikan membaca Alkitab? Sudah ada? Atau sudah yang bertekad, saya akan lebih serius membaca renungan tiap hari. Suatu malam, ya saya sama anak-anak seringkali kalau malam itu bercerita. Cerita apa saja? Ya cerita-cerita yang benar-benar kejadian, tentang legenda, cerita-cerita yang lucu, atau cerita-cerita yang saya karang. Ya tapi ngarang juga yang benar lah, masa ngajarin anak-anak yang benar. Lalu salah satu anak saya itu ingat nas bacaan sekolah minggu yang ia dengarkan. Lalu dibawalah buku catatan harian kebaktian hari minggu, sekolah minggunya itu. Pak, kalau ini artinya apa, Pak? Oh iya dah. Saya jelasin bagian itu. Oh, jadi begitu ya, Pak ya? Iya, begitu. Anak kecil mencatat, memperhatikan, menggumuli lagi pengajaran sekolah minggu malam harinya. Dan saya yakin banyak sekolah minggu, GKI, anak sekolah minggu, GKI Surya Utama juga melakukan hal itu. Dan itu kebiasaan baik. Maka ayo kasih apresiasi untuk guru-guru sekolah minggu yang terus mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk mencintai firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan, melakukannya. Dan kita sebagai orang tua berani untuk membimbingnya, siap untuk membimbingnya. Tuhan yang membuatnya berhasil, Tuhan yang membuatnya bertumbuh, Tuhan yang mengairi, Tuhan yang memampukan. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Maka hal yang kedua, indahnya kuasa Allah yang menguatkan. Dalam firman itu ada kuasa Allah dan Allah sendiri yang menguatkan.
Sebagai orang muda, ayo kita lakukan firman Tuhan. Sebagai anak kecil, sebagai siapapun, maka kita membutuhkan kekuatan yang lain. Bukan hanya kekuatan diri kita sendiri agar kita siap untuk menabur. Maka hal yang ketiga adalah Apa A-nya? Apa Bapak Ibu Saudara? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kalau kita membicarakan tentang roh, kadang-kadang kita merasa, itu soal yang susah, soal yang sulit. Itu bukan kebiasaan kita. Kita memang tidak hanya menekankan, GKI tidak hanya menekankan kepada pengajaran tentang roh, tetapi pengakuan iman tentang roh juga kita hayati dalam kehidupan kita bergereja sebagai Gereja Kristen Indonesia. Maka sudah yakinkah bahwa Roh Allah itu hadir dalam hidup kita? Roh itu arti lainnya angin. Jadi angin itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita, udara yang menguatkan kita. Kalau tanpa Roh Allah kita mati. Maka coba kalau kita diam enggak bernafas. Coba berapa lama ya? Saya sendirilah kita sanggup atau Bapak Ibu mau mencoba di rumah. Boleh. Tahan nafas. Makin lama makin sesak. Karena paru-paru kita tidak menghirup udara, angin itu. Kalau kita tanpa Roh Allah sedikit saja, kita mati. Maka hal yang ketiga, ayo agendakan hidup dalam kuasa Roh Allah. Ya kuasa Roh Allah itu seperti apa ya beda lagi soalnya. Tetapi kita mempunyai Roh Allah. Roh yang diam di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma tadi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya. Artinya kuasa Roh itu hadir dalam hidup kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan Roh, yang bukan dikuasai oleh hal-hal yang fana, kita bisa. Maka mohonlah Roh Allah itu bekerja. Agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita. Umat Tuhan selalu yakin akan kuasa firman Allah. Maka indahnya kuasa Allah yang menguatkan kita. Kita perlu mengagendakan hidup dalam Roh agar firman Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan dampak yang baik. Maka hal yang keempat, kalau kita sudah berusaha, kita sudah melakukan. Hal yang keempat adalah P. Apa P-nya? Dan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Firman Allah itu ketika sudah diberikan, dinyatakan, pada dirinya ada kuasa yang menghidupkan. Dan dia akan memampukan untuk terus bertumbuh dan berbuah. Kita hanya tinggal membawa hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran kehendak Tuhan. Sudahkah berbuah? Contoh, salah satu buah kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita dipisahkan dalam ruang dan waktu, kita sudah melakukan beberapa kali ibadah dalam jaringan. Awal-awal kita mengikuti siaran yang dilakukan oleh YKB. Lalu mulai dari Pentakosta, ya, kebaktian Hari Raya Pentakosta, kita melakukan ibadah sendiri. Lalu beberapa minggu yang lalu dan saat ini, maka kita juga sudahkah melakukan itu dengan segala kerinduan kita untuk mewujudkan firman Tuhan. Bahwa apa yang kita dengar bukan hanya sekedar tontonan melalui iPad kita, melalui gadget kita, melalui laptop kita, tetapi juga menjadi sebuah pemberitaan firman Tuhan yang ingin kita lakukan. Yang punya kebiasaan mencatat poin-poin khotbah, lakukanlah terus. Yang mempunyai kebiasaan pulang menggumulinya lagi, bener gak ya khotbah pendeta tadi? Wah, kayak saya gak setuju nih. Coba dilihat lagi, bagus, lakukanlah itu. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu siap berbuah dalam hidup kita. Maka hal yang keempat adalah perlihatkan buah dari firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar cerita dongeng, bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar cerita-cerita yang indah-indah, tetapi sungguh dalam tulisan saya, tetapi mewujud nyata dalam hidup kita. Siap menabur firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah selalu yakin kuasa firman Tuhan itu. Indahnya kuasa Allah yang akan selalu menguatkan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengagendakan hidup dalam kuasa roh. Perlihatkan buah dari firman Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita siap untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Dan nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Siap! Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Ketika kami berdoa bersama dalam jaringan ibadah di GKI Surya Utama. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami lebih sering di rumah saja,
aktivitas gereja kami di dalam jaringan. Kami bersyukur Engkau telah mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang mau bertekad untuk tetap mengusahakan persekutuan dalam jaringan. Maka ya Tuhan, kami berdoa untuk tim multimedia GKI Surya Utama, untuk para pelayan-pelayan Tuhan di komisi ibadah, untuk majelis jemaat, agar pada masa-masa physical distancing ini ya Tuhan, kami jemaat GKI Surya Utama boleh tetap disatukan melalui ibadah-ibadah dalam jaringan. Beri mereka hikmat Tuhan, di tengah segala kesibukan pribadi, di tengah segala pekerjaan yang masih harus mereka lakukan, pelayanan untuk mewujudkan, memproduksi ibadah-ibadah jaringan, doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat, kebaktian yang kami terus tingkatkan kualitasnya, sungguh menyentuh hati-hati setiap jemaat GKI Surya Utama dimanapun berada. Maka ya Bapa, satukan hati para pelayan-pelayan Tuhan bersama majelis jemaat untuk meningkatkan pelayanan dalam jaringan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama, ketika majelis jemaat sedang memikirkan untuk pelaksanaan ibadah onsite, ya Tuhan, beri pemimpin kami hikmat untuk sungguh-sungguh memikirkan dengan baik, mempertimbangkan dengan baik kapan dilaksanakan ibadah onsite. Sehingga Tuhan itu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, bukan karena hal-hal yang fana, tetapi sungguh dipertimbangkan baik-baik. Sehingga ketika kami siap melakukan ibadah di gereja lagi, memberikan dampak yang baik dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan bermasyarakat. Maka ya Tuhan, Kau juga memperhatikan kehidupan kami bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, anggota jemaat dimanapun berada, bergereja, di Surya Utama ini, di Sunrise ini ya Tuhan, agar itu juga diperhatikan dengan baik. Tuhan, kami mohon, agar walaupun kami terpiksa dalam waktu, dalam jarak, dan juga waktu yang membutuhkan, masih kami bingung kapan beribadah bersama lagi, kapan bertatap muka lagi, Roh Tuhan yang akan selalu menyatukan kami. Maka ya Bapa, kami juga turut serta memperhatikan kehidupan bergereja, melalui persembahan-persembahan yang kami kirimkan dalam kejujuran dan kesungguhan, agar kami tidak menunda-nunda pemberian persembahan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk karyawan, untuk satpam yang masih harus berada di gereja untuk memperhatikan kehidupan bergereja dengan baik, gedung gereja dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami yang tertunda pekerjaannya karena situasi physical distancing ini ya Tuhan. Pekerjaan kami yang menurun intensitasnya, ataupun makin banyak intensitasnya karena kami bekerja di rumah, Tuhan beri kami hikmat agar keadaan ini boleh kami hadapi dalam iman. Karena kami siap untuk menaburkan firman Tuhan itu. Kiranya ya Bapa, Engkau akan memberkati agar setiap orang-orang di pemerintahan maupun instansi yang ada untuk merespon situasi pandemi COVID-19 ini dengan penuh hikmat Tuhan. Dan kehidupan kami umat manusia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Yang sakit Tuhan hiburkan dengan kesehatan,
yang sedang bingung karena kehidupannya, pekerjaannya, Tuhan mampukan dengan segala hikmat. Karena kami selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam pemberian diri melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh kehidupannya, sehingga karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Dengan mengingat akan hal itu, marilah kita memberikan hidup kita untuk terus melayaninya, sehingga karya kasih-Nya nyata bagi dunia ini. Saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan langsung karena keterbatasan tatap muka kita. Tetapi dengan adanya teknologi, maka persembahan dapat tetap kita berikan melalui transfer langsung ke rekening gereja, atau dapat juga tetap disimpan dalam amplop hingga waktu kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dengan penuh rasa syukur dan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bawa persembahan kita. Tuhan pencipta semesta, Allah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Tuhan, Engkau yang kuduskan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini selalu berkenan untuk menjadi saluran kasih-Mu. Bapa di surga, Engkau juga berkati kami Tuhan, untuk kami selalu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi, yang melakukan firman-Mu, dan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita adalah penabur-penabur benih kebenaran firman Tuhan. Maka baik atau tidak baik waktunya, ayo taburkan. Kita siap untuk menaburkan firman Tuhan. Marilah, hai saudara-saudara.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.